Salam jumpa pemirsa Insan Pendidikan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ana Priyanti dapat menjumpai Anda dalam acara talk show Pameran Seni dan Budaya SLB Negeri 1 Yogyakarta dengan tema Meretas Keterbatasan. Pameran ini bertujuan untuk mengapresiasi karya siswa berkebutuhan khusus tunagrahita di lingkungan SLB Negeri 1 Yogyakarta. Selain itu, untuk mengenalkan karya anak berkebutuhan khusus tunagrahita di masyarakat. Untuk membahas tema ini, telah hadir di tempat ini yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yazid, Sarjana Agama, selaku anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi D, Ibu Sri Wardani selaku ibunda dari Ananda Muhammad Aridaca, siswa SLB Negeri 1 Yogyakarta. Dan acara ini didukung penuh oleh Ibu Sri Muji Rahayu, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Yogyakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu narasumber pada hari ini. Suatu kehormatan bagi kami bisa berbincang bersama dalam acara talk show Pameran Seni dan Budaya SLB Negeri 1 Yogyakarta dengan tema Meretas Keterbatasan. Apa kabar Bapak Yazid? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin mohon bertanya kepada Bapak Yazid. Begini Bapak, yang kita tahu anak berkebutuhan khusus itu mempunyai segudang bakat, kemudian mereka juga sebenarnya berpotensi, baik itu dalam bidang seni maupun dalam bidang budaya, olahraga dan sebagainya. Nah, bagaimana sih menurut Bapak mengenai meningkatkan apresiasi, bagaimana sih meningkatkan caranya skill anak berkebutuhan khusus biar bisa follow up ke masyarakat seperti itu Pak? Saya jawab ya Bu, Mbak. Sebelum saya jawab pertanyaan dari pembawa acara, saya akan memberikan sekelumit prolog dulu. Saya merasa terpanggil untuk kemudian insya Allah hal semacam ini akan kami apresiasi, nanti akan kami perjuangkan supaya dinas-dinas terkait ini lebih memperhatikan. Insya Allah nanti di tahun-tahun mendatang saya berharap Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan kami akan mengapresiasi kegiatan yang sangat positif ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan pertanyaan tadi, untuk mendorong anak-anak kita supaya berkreasi, ya semua yang terkait dalam masalah ini, tentu saja pemerintah yang paling bertanggung jawab adalah Dinas Pendidikan, kemudian juga Kebudayaan, sekolah masing-masing. Ini juga harus memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk berkreasi. Di samping kurikulum, ada juga ruang seperti ini supaya anak-anak kita terpanggil untuk berkreasi. Entah apa wujudnya. Bagi saya, seni itu relatif. Seni tidak bisa diukur secara matematis, 1 tambah 1 2, tidak. Karena seni itu kan alirannya sangat banyak sekali. Ada yang realis, ada yang naturalis, dan kadang-kadang seniman itu bagi orang yang tidak satu frekuensi seperti itu kok ditayangkan. Tapi bagi orang yang apresiasi seninya tinggi, harganya miliaran. Nah, ini bagi anak-anak kita ini sangat penting berkreasi semacam ini. Sehingga seperti pertanyaan tadi, jawabannya adalah pemerintah harus bertanggung jawab memberikan ruang, baik itu kurikulum,
baik itu event-event seperti ini, kemudian juga mohon maaf dengan membekali guru-guru supaya bisa menggali potensi seni pada anak-anak kita. Ini sangat penting sekali. Nah, sehingga nanti ini saling gayung bersambut. Saya kira program semacam ini sangat baik sekali dan multiplier efeknya sangat tinggi. Tidak hanya sekedar produk seninya, akan tetapi pemerintah memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang disabilitas. Nah, ini kan sangat penting. Pameran seniman lukisan bagi orang yang wajar, ya wajar-wajar saja. Tapi saya justru memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Kepala sekolah berani mengadakan pameran seni semacam ini. Nah, sehingga tidak ada alasan pemerintah, kabupaten, kota, provinsi untuk tidak memperhatikan event-event semacam ini. Saya kira itu, Mbak. Masya Allah, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya Bapak tadi udah jalan-jalan melihat karya-karya anak-anak dong Pak? Ya, tadi kami sudah melihat. Sayangnya tadi saya tidak bisa menikmati anak-anak kami tadi yang nari, tapi saya sempat berkenalan, saya sempat bercengkerama, saya sampaikan, saya perkenalkan bahwa saya Muhammad Yazid, saya kebetulan jadi anggota DPRD, kebetulan di provinsi sudah 3 periode Ibu, kebetulan di Komisi D terus, dan saya insya Allah juga sudah pernah menyumbangkan berupa peraturan daerah. Saya pernah jadi ketua pansus disabilitas, bahkan pansus disabilitas itu bisa menelurkan perda di tahun 2012, dan ini menjadi perda pertama yang paling memperhatikan saudara-saudara kita disabilitas, karena di situ ada jaminan kesehatan khusus. Ini provinsi manapun, daerah manapun belum ada di tahun 2012. Jam khusus itu jaminan kesehatan khusus kita menganggarkan di Dinas Kesehatan. Kalau dulu sebelum BPJS orang harus terdaftar di Jamkesda, Jamkesmas, Jamkesos, Jamkesta. Ini di DIY ada jam khusus, jaminan kesehatan khusus. Nah, ini kan sangat penting sekali. Jadi kalau orang misalnya Jamkesda tidak tercover, mereka bisa mendapatkan dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tapi saudara-saudara kita ini kan secara fisikly kelihatan, ya. Apalagi yang nyun ngapunten, saya pernah ketemu dengan orang tua cerebral palsy. Ini anak-anak kita ini ketika ada terapi, ya nanti kembali ke nol lagi, dan butuh biaya tinggi. Berapapun harta bisa habis. Nah, ini kan perlu kita perhatikan dengan jaminan kesehatan khusus seperti produk perda periode kami di tahun 2012. Tidak hanya jaminan kesehatan khusus, akan tetapi ada perlindungan hukum. Pemerintah daerah provinsi ketika ada saudara kita difabel kena kasus hukum, pemerintah wajib memberikan bantuan hukum. Nah, perlindungan hukum ini ada anggarannya. Nah, kemudian juga sekolah, semua sekolah harus bisa menerima saudara-saudara kita ketika pada level SMP, SMA itu untuk masuk di semua sekolah. Saya kira itu. Dan yang umum ya akses fasilitas umum juga harus familiar dengan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, supaya mereka ketika jalan, ketika menggunakan fasilitas umum ini tidak terkendala. Semuanya harus sudah familiar. Misal sebuah gedung dibangun, ketika ingin mengajukan izin prinsip harus sudah ada kesepakatan aksesibilitas saudara kita yang berkebutuhan khusus itu tercukupi. Nah, baru izin prinsip itu keluar. Saya kira itu. Lalu Bapak, bagaimana menurut Bapak mengenai karya seni rupa dan keterampilan hasil karya anak berkebutuhan khusus SLB Negeri 1 Yogyakarta yang sudah ditambah? Sangat luar biasa, Mbak. Sangat luar biasa. Yang ngapunten, saya tidak bisa membedakan, maaf Ibu. Ini karya seni anak-anak sekolah biasa atau sekolah luar biasa. Saya kira sangat bagus sekali, apalagi ini kalau seniman yang melihat.
Bahkan ini bisa bernilai tinggi. Menurut saya ini sangat luar biasa. Tapi yang lebih saya apresiasi, guru kepala sekolah berani mengadakan event semacam ini, pinjam gedung di Dinas Kebudayaan. Ini apresiasi saya sangat tinggi sekali. Masya Allah. Baik Pak, jazakumullah. Terima kasih Bapak. Ibu Sriwardani, terima kasih Bunda sudah disempatkan datang ke sini bersama Mas Ari. Ini Bunda, yang kita tahu kan Mas Ari, Muhammad Mas Ari Daca ini sangat berprestasi sekali di rombel batik Pak. Jadi Mas Ari ini sudah membuat beberapa karya batik ya Bunda ya. Dan beberapa karya batiknya sudah diorder banyak ya Bunda ya? Lumayan, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada yang mengapresiasi dengan membeli hasil karya Bang Ari, walaupun dia kita sama-sama belajar gitu, namanya anak-anak seperti ini kan masih butuh bimbingan. Jadi kita tetap mendorong anak-anak supaya bisa menghasilkan karya yang bisa berguna untuk semua. Masya Allah. Nah ini Bunda, yang saya jadi penasaran, sejak kapan sih Bunda Mas Ari ini memperlihatkan bakat seninya bagian membatik? Ini saya terima kasih terutama untuk sekolah ya. Sekolah, mohon maaf Mbak ya, tak buka dulu ya. Baiklah. Biar kelihatan jelas. Saya sangat berterima kasih kepada pihak Sekolah SLB Negeri 1 Yogyakarta yang bisa menyalurkan bakat anak-anak. Memang anak-anak ini kan kalau nggak jeli gitu kan kita kan nggak tahu, karena setiap anak itu kan pasti punya keistimewaan. Setiap orang pasti punya istimewa. Kita tidak boleh melihat dia kelemahannya, kekurangannya, tapi kita cari kelebihannya di mana. Jadi mulai dari kelas 1 SMA itu beliau dimasukkan ke rombel batik. Di sana diajar mulai dari teknik awal membatik dengan guru-guru yang luar biasa, sabar dengan menghadapi anak-anak yang kondisi seperti ini kan memang perlu ekstra sabar ya. Kadang anak-anak moodnya bagus ya bagus, kadang belum selesai, udahlah capek ditinggal itu ya kan. Tapi ya syukur alhamdulillah sekolah masih tetap memberikan ilmu yang terbaik untuk anak-anak itu sejak kelas 1 SMA, lanjut kelas 2 sampai sekarang alhamdulillah ini Ari sudah menamatkan kelas 3 SMA ini, alhamdulillah dengan hasil-hasil karya dari ilmu yang didapat di sekolah bisa kita bukan dijual di apa ya, kita bentukan dengan karya batik yang bagus gitu, bisa dinikmati dengan semua orang. Ya mudah-mudahan orang juga bisa memberikan apresiasi yang bagus untuk hasil karya anak-anak yang istimewa ini. Begitu Mbak. Masya Allah. Jadi gini Pak, di sekolah kami banyak sekali kisah-kisah yang menurut saya patut untuk dibukukan. Jadi 3 tahun saya di SLBN 1 Yogyakarta ini merupakan pengalaman yang sangat berharga gitu, pemberian berharga sekali dari Allah, bahwasanya saya ketemu dengan bunda-bunda hebat, ayah-ayah yang luar biasa, anak-anak yang super keren sekali, di mana mereka didukung dengan semua bakatnya. Artinya orang tua di sini sudah meyakini bahwa setiap anak adalah produk yang terbaik dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Artinya setiap manusia punya potensinya masing-masing, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Nah, di SLBN 1 Yogyakarta ini juga saya menemukan banyak sekali kisah-kisah yang serupa. Artinya orang tua yang tough,
bertahan untuk anak-anaknya, bagaimana untuk anak-anaknya bisa berkembang, karena memang orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus adalah orang tua sampai akhir hayat untuknya. Dia tidak bisa melepaskan anaknya begitu saja meskipun sudah menikah sekalipun ya Ibu ya. Jadi tetap dibimbing. Masya Allah sekali, orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, insya Allah Allah sediakan surga di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, apa sih tips dan trik dari Ibu sendiri untuk membimbing Mas Ari sampai sedewasa ini? Seperti itu, Bu. Untuk trik dan tip khususnya kita ya khusus tidak ada, sama seperti pada umumnya. Karena kalau untuk pengajaran apa pendidikan di rumah, saya menerapkan sama dengan adiknya yang kebetulan alhamdulillah normal untuk kegiatan sehari-hari. Cuma untuk kita memang karena yaitu keistimewaannya untuk tuntutan belajar akademis memang kan tidak maksimal. Jadi ya kita tetap kita anukan setiap hari gitu, tapi kita yang lebih banyak mengerti lah dengan kondisi dia seperti itu. Karena kalau kita terlalu banyak menuntut kan tidak mungkin. Ya kembali itu tadi, setiap orang itu kan punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalau misal dia kekurangannya di sini, kita cari kelebihannya. Lebih banyak bersabar intinya. Lebih banyak bersabar. Memang kalau menghadapi anak-anak ya ini ya menguji ini ya apa kesabaran, melatih iman kita. Seberapa bersyukurnya kita. Saya sebenarnya pertama awal itu masih kayak apa, belum bisa menerima. Kenapa kok saya seperti ini? Kenapa kok saya dapat anak seperti ini? Tapi ya lama-lama kita bukan lihat ke atas, kita lihat ke bawah. Oh ternyata masih banyak anak-anak yang kondisinya lebih di bawah dari anak kita. Jadi dari situ kita lebih banyak bersyukur. Kita diberi anak. Banyak orang yang belum punya anak, kita diberi anak. Dengan kondisi seperti ini kita bersyukur alhamdulillah. Jadi istilahnya untuk ladang amal kita lah. Intinya itu tadi, banyak bersabar dan bersyukur. Karena tidak ada yang sia-sia kalau diciptakan dari Allah. Begitu. Masya Allah. Baik, mohon izin Bapak untuk bertanya lagi. Bapak menghadapi sekelumit cerita dari Ibu Mas Ari Daca, apa sih motivasi yang bisa Bapak berikan kepada kami seperti itu selaku orang tua dari anak berkebutuhan khusus? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bisa bersyukur dengan rahmat yang telah diberikan kita oleh Allah, insya Allah nikmatnya akan ditambah. Akan tetapi ketika kita kufur nikmat, ya kita akan mendapatkan azab. Nah tadi Ibu sudah bercerita, ini ladang amal. Ini adalah ujian kita untuk bersabar. Bukan karena Mas Ari saja sebetulnya. Di setiap kita pun ini juga seperti itu. Anak itu adalah amanah. Jangan sampai anak itu kemudian menjadi laknat. Ini yang bahaya. Anak normal justru malah punya potensi seperti itu ketika kita tidak bisa mendidik anak secara baik. Karena ada hadis yang mengatakan jangan sampai anak-anak kalian justru akan menjadikan laknat di kemudian hari. Saya terenyuh dengan Ibu tadi. Justru ini adalah ladang untuk beramal. Karena Ibu Ari bersyukur dengan ciptaan Allah. Sama-sama kita pahami bersama, sadari bersama bahwa nikmat Allah itu tidak akan ada yang sia-sia. Ketika kita bisa mensyukuri nikmat. Nah, kuncinya kan adalah bersyukur, Mbak. Seperti misalnya kita mengejar harta, semakin kita kejar, bagaikan kita minum air laut. Semakin kita minum, semakin kita haus. Semakin kita tidak bersyukur nikmat, semakin kita akan dilaknat. Karena apa? Kita akan mengejar dunia terus.
Tapi ketika kita bisa bersyukur, apapun nikmat dari Allah itu akan sangat nikmat sekali. Saya kira itu, Pak. Masya Allah. Lalu gini Pak, apa sih motivasi untuk kami para pendidik agar lebih bisa mengembangkan bakat anak seperti itu? Ya, saya kira pada posisi ini saya hanya bisa memberikan masukan saja. Karena sampean adalah pendidik, tentu saja sudah dididik untuk menjadi pendidik dengan silabus yang ada, dengan metodologi yang ada. Ya, sebetulnya tidak pas saya memberikan saran karena saya bukan pendidik, basic saya adalah legislasi, walaupun saya juga seorang guru, tapi guru bela diri karate, kira-kira seperti itu. Yang jelas pengalaman kami untuk, saya guru karate ya, ketika ada anak-anak masuk, sedikit banyak saya melihat ini bakat di kata atau bakat di komite misalnya. Oh, ini mentalnya seberapa sehingga harus kita dorong, kita push kekuatan mentalnya. Oh, ini fisiknya kurang. Oh, ini nyali bertandingnya kurang sehingga perlu diperbanyak jam terbang. Demikian juga panjenengan, Mbak, yang mendidik anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, tentu saja sudah punya metodologi yang bisa mengetahui anak kita ini potensinya apa. Karena tidak mungkin tidak anak ini punya potensi. Kita akui ada kelemahan seperti yang tadi Ibu Ari sampaikan. Tapi sisi lain pasti ada kelebihan. Nah, mencari kelebihan, potensi kelebihannya ini adalah tugas kita bersama. Sehingga saya yakin guru-guru dari sekolah luar biasa sudah dibekali ilmu untuk mengurai kelebihannya anak kita di mana, sehingga kita push. Oh, ini seninya tinggi. Oh, ini dalam bakat tertentu misalnya membuat produksi, karena kan ternyata di SLB saya juga pernah berkunjung ke sana bersama Komisi D, tidak hanya sekali. Ini kan tidak hanya seni saja bakat yang bisa digali, ternyata banyak bakat yang lain. Kira-kira itu, Mbak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan untuk Mas Ari nih. Mas Ari, boleh Bu Ana tanya? Ya. Oke. Apa Bu? Oke. Mas Ari, senang membatik tidak? Senang. Alhamdulillah. Terus selama ini nih kan belajarnya di rumah nih. Di rumah tetap belajar membatik? Ya. Tetap belajar membatik. Sama Bunda, sama Ya. Ibu. Masya Allah. Mas Ari udah bikin batik apa aja? Batik jumputan. Jumputan. Terus apa lagi? Batik tulis. Batik tulis. Masya Allah. Oke Mas Ari. Mas Ari terus membatik ya. Ya. Tidak berhenti. Insya Allah nanti kalau Allah kasih kesempatan mengadakan pameran Mas Ari sendiri. Oke. Amin. Masya Allah sekali. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan Mas Ari atas kesempatannya untuk belajar bersama di sini. Mohon maaf jika banyak tutur kata saya yang tidak berkenan di hati. Semoga setelah ini kita bisa meningkatkan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan semoga Ibu bisa makin semangat mendampingi Mas Ari, dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengerjakan apa job desk-nya, sehingga bisa untuk lebih memakmurkan masyarakat lagi. Terima kasih. Demikian talk show kita pada hari ini dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Semoga dapat memotivasi siswa dan orang tua luar biasa di luar sana. Terima kasih kepada narasumber yang berkenan mengapresiasi dan memotivasi kami semuanya. Seni dapat menumbuhkan rasa percaya diri
dan juga bisa menjadi sarana untuk berekspresi. Terus tumbuhkan cinta untuk anak-anak kita, tanamkan bahwa keterbatasan bukan pembatas. Salam Mataraman, mandiri, takwa, ramah anak.